Baik, jadi pengajian kita yang terakhir sampai dengan ayat 67 ya, surah Al-An'am. Di ayat 67 ini Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun." Nah, ini sudah kita jelaskan, kita katakan bahwa Allah menegaskan ini kepada mereka orang musyrik pada ketika itu, bahwa apa yang diberitakan oleh Al-Quran, baik itu ancaman maupun berita baik, maka semuanya akan ada masanya, ya. Jadi semua akan tiba seperti apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan mereka orang kafir ini akan melihat nanti. Jadi mereka akan tahu. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang diancam dengan neraka, mereka akan melihat tersebut, ya, akan mengalaminya, ya, dan bahkan mereka akan melihat orang-orang nanti bagaimana mereka berada dalam surga. Kita sudah melewati cerita ini di surah Al-A'raf. Baik, nah kemudian di ayat selanjutnya, nah di sini Allah mengajarkan kepada Nabi dan kita, terutama umat Nabi, bagaimana hendaknya berinteraksi dengan mereka orang-orang kafir. Nah, ayat ini bukan hanya berbicara tentang orang kafir, tapi tentang siapapun, kafir maupun bukan kafir. Walaupun pada awalnya ini turun berkaitan dengan sikap orang kafir pada ketika itu yang suka memperolok-olok Rasul ketika selesai beliau membaca ayat Al-Quran di hadapan mereka. Ya. Nah, jadi setelah Nabi membacakan ayat Al-Quran, mereka suka memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah turunkan ayatnya. Allah katakan di sini, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Jadi apabila kalian melihat, kamu melihat. Dan di sini kan khitabnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang peristiwanya pada mulanya berkait langsung dengan Nabi. Tapi kemudian ulama mengatakan ayat ini bukan hanya pelajaran kepada Nabi, tapi ayat ini juga pelajaran terutamanya kepada umat Nabi. Jadi kepada kita pada hari ini. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jadi apabila kalian melihat, kamu melihat orang-orang yang yakhuduna fi ayatina. Jadi maksud yakhuduna di sini orang yang mempercandakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama mengatakan makna yakhuduna fi ayatina di sini bukan hanya sekedar bercanda, tapi semua perkataan haram. Imam As-Sa'di mengatakan demikian. Imam Syekh Tantawi mengatakan demikian. Banyak ulama tafsir mengatakan bahwa maksud daripada alladzina yakhuduna fi ayatina itu orang-orang yang berkata haram, orang-orang yang bicara yang ini tidak sesuai dengan Al-Quran dan tuntunan hadis Rasulullah. Artinya bicara yang mukhalafah daripada syariah. Jadi, atau dalam bahasa yang lain, Imam Sa'di mengatakan semua perbuatan mungkar. Ya, semua perbuatan mungkar. Jadi, Allah mengatakan, "Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina." Apabila kalian melihat orang yang berbuat mungkar. Makanya di sini oleh para ulama mengatakan ayat ini bukan hanya ditujukan kepada mereka orang kafir, meskipun terjadi pertama sekali pada mereka, tapi juga pada orang yang beriman, orang Islam itu sendiri, yang mereka ini melakukan atau berbicara pembicaraan yang itu tidak sesuai dengan bicara ataupun tuntunan agama ini. Nah, bicara ini nanti bisa jadi juga bentuk tulisan. Karena hari ini mungkin orang tidak lagi berbicara begitu kan, tapi orang kadang-kadang memforward tulisan di mana-mana lah, di media sosial atau di buku-buku, di jurnal, di mana saja, majalah dan seterusnya. Artinya bicara-bicara yang itu merendahkan Islam. Ya. Jadi dan semua bentuk kemungkaran, ya, baik terutama yang keluar dari lisan. Nah, lisan ini kan nanti bisa jadi dalam bentuk tulisan. Jadi pikiran-pikiran tentang merendahkan Islam, melecehkan Islam, ya, memperolok-olok Islam, apa sajalah. Dan hari ini sangat kental para hadirin berbahagia. Dan ini kita katakan penyakit dari zaman sebenarnya. Cuman bentuknya saja yang itu berubah-berubah, ya. Nah, jadi redaksi bahasanya saja yang berubah-berubah sesuai dengan konteks dan zaman yang juga berbeda. Jadi mungkin zaman pakiban mana, tapi hari ini ya lihatlah pemikiran-pemikiran
teman-teman yang liberal, hai dapegah teman-teman karena urungnya urung Islam. Ya, mereka walaupun begitu Islam kan. Nyan urung tanya ya, urung Islam. Tapi lihat ketika mereka berbicara tentang agamanya. Nah, jadi yang seperti itu saya kira tidak perlu saya contohkan satu persatu. Saya kira ada banyak sekali ya. Nah, begitu juga dengan orang kafir, orang kafir sih pun dapegah lah kan. Ya, jadi terakhir kemarin ada Adi Armando itu. Saya kira semua kita kenal itu ya. Nah, jadi dia mengatakan bahwa itu diantaranya begitu kan. Itu bentuk memperolok-olok ayat Allah itu. Nah, cuman tidak harus itu ya. Pegah haji bahwa Al-Quran ini tidak cocok. Jadi Al-Quran ini tidak cocok dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, jadi diantaranya lah. Dan dia mentertawakan sejumlah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi para hadirin, bicara-bicara yang seperti ini, meskipun keluar daripada lisan orang seperti itu ada pendukungnya, dan pendukungnya bukan hanya orang kafir, tapi juga orang beriman, orang Islam betul. Ada yang mendukung pembicaraan itu, ada yang mengiyakan apa yang dia omongkan, ada yang mengatakan iya juga ya, nah iya juga aja, nah, logis juga kata dia ya, nah tanya aja, nah orang yang ikut ya, yang pedekit, yang memberi dukungan moral kepada pemikiran-pemikiran yang sedemikian rupa. Dan itu yang di menyajaman sekitar awal-awal tahun 2000-an itu yang paling banyak ditulis oleh teman-teman dari Islam liberal dan lain-lain. Nah, dan bukan hanya itu sebenarnya yang maksud dengan yakhuduna, jadi semua bentuk kemungkaran. Ya, semua bentuk kemungkaran. Ribah, namanya contoh paling klasik gitu ya. Ribah, pelam, ya, macam-macam lah. Semua bentuk kemungkaran. Duduk di warung kopi, ngobrol tak jelas sampai larut malam, nyanyi jisi. Nah, karena ini bertentangan dengan itu bahagian pada bentuk kemungkaran. Kalau sudah berlebihan, tapu hanya kebut. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang musrif, orang-orang yang melampaui batas. Nah, ketika dikatakan di sini orang kafir, ini pada dasarnya orang kafir, ya. Tapi kita katakan ini bukan hanya ditujukan kepada orang kafir, tapi juga orang beriman. Nah, karena pada dasarnya orang kafir, lalu bagaimana berinteraksi dengan orang kafir? Nah, jadi ulama mengatakan ini bukan ayat yang melarang kita ini untuk berhubungan dengan orang kafir. Jadi kita tetap boleh bermuamalah dengan orang kafir, boleh. Boleh berinteraksi dengan orang kafir, boleh. Boleh bertetangga dengan orang kafir, boleh. Sampai kawin pun dengan orang kafir boleh. Dengan ahlul kitab maksudnya. Yang hukum asalnya ya, hukum asalnya. Yahudi, Nasrani, boleh. Nah, selama mereka ini tidak ngomong yang macam-macam, baik pegah apa dikira pun tentang Islam. Nah, kira-kira begitu. Jadi selama mereka lakum dinukum waliyadin, anda ada masalah. Ini kan saling hormat menghormati, gitu kan? Nah, jadi mereka dengan keyakinan mereka, nah kita dengan keyakinan kita. Tidak ada masalah. Dalam bab duniawi ini soal beli membeli, tidak ada masalah. Silakan beli dengan orang Cina, silakan beli dengan orang Amerika, silakan beli dengan pemerintah Jeblau. Hukum asalnya begitu. Ya, hukum asalnya begitu, walaupun nanti ada kondisi tertentu barangkali yang kita dilarang bermuamalah dengan mereka. Kalau itu memudaratkan kaum muslimin. Nah, kalau tidak memudaratkan, nah silakan saya berhubungan dengannya. Nah, apa? Nah, selama mereka itu tidak masuk dalam ranah yang tadi ini. Mereka tidak merendahkan kita orang Islam. Baik pekim tanya orang Islam, baik pekim janggut orang Islam. Nah, jangan mentertawakan celana jingkrang orang-orang Islam. Nah, kalau sudah masuk ke ranah itu, jangankan orang kafir, orang Islam pun kita dilarang untuk berteman dengan orang itu. Selama itu, hanya mengan orangnya. Mengan orangnya, ada ayat disebutkan di sini. Idzan innakum idzan mithluhum, kata Allah. Kalau kamu berteman dengan mereka ini, senang dengan mereka ini, apalagi mendukung mereka ini, duduk saja bersama mereka, idzan innakum idzan mithluhum. Maka kalian ini sama saja seperti mereka. Ya. Nah, maka ayat ini dikatakan oleh para ulama, silahkan duduk dengan mereka boleh. Ketika mereka berbicara tentang Islam yang tidak, tapi kita harus punya
kekuatan bergaining yang kuat untuk mampu mencegah mereka ini, untuk mengatakan baik pegah benar. Jadi ini kalau secara umum kita katakan tadi, ini perihal kemungkaran yang ada di depan mata. Kalau kita tidak mampu mencegah, jahra gede. Ya, kalau kita tidak mampu mencegah, maka silakan pergi meninggalkan kemungkaran tersebut. Kalau kita tidak mampu mencegah, ya, cukup dengan membenci di dalam hati. Tapi jangan duduk di situ. Kalau duduk di situ, bergabung dengan mereka yang buat kemungkaran, syaratnya harus mampu mencegah. Mencegah pun jangan sampai memunculkan kemungkaran yang sama, apalagi lebih besar. Harus cegah, jauh. Minggir dari tempat tersebut. Karena ini persoalan kemungkaran. Nah, jadi di sini nanti oleh para ulama ketika larangan di sini yakhuduna fi ayatina, tidak boleh ngomong macam-macam dan kita dianjurkan untuk mencegah perbuatan tersebut. Nah, maka di sini secara tidak langsung kata para ulama, ini ayat juga mengajarkan dan menganjurkan kepada kita untuk bermujadalah dengan mereka orang kafir. Tapi mujadalah bil haq. Jadi dia bukan ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jidal billati hiya ahsan. Nah, silakan debat dengan mereka, tukar pandangan dengan mereka, ya. Ajak mereka berfikir tentang Islam, ajak mereka mengenal Islam. Nah, itu silakan saja. Tukar pikiran orang kafir boleh. Dan itu dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Allah Ibrahim berdebat sampai dengan Namrud. Kepeturi Allah bak Namrud ikutnya. Boleh. Kita punya argumen dan kita punya taduang awaknya, dah pegah abang, itu silahkan saja. Nah, tapi menyayak dua kena yak dengar yak plong babaknya aja. Omah haya dah tengku yang pegah abang. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini larangan ya kepada kita untuk berhati-hati dengan orang-orang yang, dan ini kita katakan sekali lagi, semua bentuk kemungkaran. Nah, dalam kondisi kita tidak mampu mencegah ini, Allah katakan apa? Fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairih. Jadi tinggalkan mereka ini sampai kemudian baru boleh gabung balik dengan mereka ini kalau sekiranya mereka tidak lagi bicara tentang Islam. Makna tidak bicara tentang Islam, mereka tidak lagi merendahkan Islam. Mereka tidak ngomong yang bukan-bukan tentang Islam. Apakah Islam begini, Islam begitu, ya? Hari ini itu cukup tajam matanya orangnya perhatian dan berbahagia. Ya, jadi Islam dituduh begini, Islam dituduh begitu, ya. Nah, macam duronya. Nah, ini masuk dalam kategori orang yang seperti ini. Nah, jadi nyan madum urung pegah orang yang memburukkan Islam. Jadi menyembah salah tidak pegah. Nyan pelup bola lang gondraw madum. Nah, jadi sipak bola lang gondraw. Jadi tanya dalam bahasa yang cukup kuasa, tuh yang kena burau. Jadi dia orang Islam, terlahir daripada ibu yang muslimah, besar di negara Islam, ya, hidup atas jasa orang Islam, lalu kemudian kita memburuk-burukkan Islam. Nyangkan, tidak kemana-mana itu. Jadi kita sedang mencela diri sendiri sebenarnya. Kita sedang menjelekkan diri sendiri. Dan tidak mengapa kalau sekiranya jelek, tapi problemnya kita tidak jelek. Makanya salah satu alasan kenapa Rashid Ridha mengatakan kenapa Allah melarang kita duduk dengan mereka ini? Karena ini persoalan merendahkan Islam. Islam ini tidak rendah. Islam ini tidak seperti yang mereka katakan itu. Tidak seperti hana buruk Islam ini. Islam ini menjadi buruk karena ulai yang fikir, yang mata yang lihat Islam ini yang buruk. Jadi kita saja tidak mampu memahami Islam dengan baik, lalu kita katakan Islam ini ruwet, Islam ini ribut, Islam ini masalah, Islam ini begini, Islam itu begitu. Padahal Allah terang sekali mengatakan wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, gitu kan. Jadi Nabi hadir menjadi rahmah. Bagaimana rahmah ini kemudian bisa mengkerenyitkan dahi? Ya, itu bukan rahmah namanya. Hana rahmah ini. Jadi rahmah itu kan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah. Itu rahmah itu. Kemana-mana kita lihat orang berseri-seri, itu rahmah namanya. Hati tenang, damai, tidak ada kisruh, tidak ada ribut, tidak ada yang menyusahkan. Itu rahmah namanya. Ini ke rahmah. Tapi kalau kebalikan daripada itu, nakmah namanya, musibah, azab namanya. Hukuman, bukan rahmah. Jadi kepanasan, kepayahan, itu bukan rahmah itu. Ke rahmah.
Dan Islam bukan itu semua, tapi Islam itu rahmah. Agama rahmah, kan? Namanya saya sudah identik itu Islam, damai. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi damai, perhatian. Semua menyenangkan. Lahir dan batin. Tapi ada pula orang mengatakan Islam begini, Islam begitu, nyom deh. Jadi orang Arab kekini deh, man sa'a fi'lu sa'a dhannu. Jadi orang yang begitu memang karena orang jahat dia. Memang pikiran kudo, maka apa yang dia kudo. Semua yang nampak itu tidak betul. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak betul. Jadi orang melihat sesuatu itu karena persepsi. Jadi bukan benda itu. Itu biasanya kan ada yang kalian gambar-gambar meme-meme bak WA itu sering itu. Jadi orang persepsi ini yang menentukan sesuatu. Jadi bukan pandangan sebenarnya. Nah, jadi menyekan orang tanya Aceh, kau benci ruman gitu. Nah, jadi banyak hana apa ada lagak ada apa hana karena memang sudah terbentuk di sini. Hana betul ikutnya. Hanya ada betul dah apa hana betul. Dan begitulah orang jahiliyah pada ketika itu kaum musyrikin melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.